Pernahkah kalian berpikir, dari keturunan siapa seorang pemimpin besar yang sanggup menghapus kemiskinan di era Bani Umayyah dilahirkan? Sejarah mencatat sebuah era emas di mana harta zakat berlimpah ruah hingga bergelimpangan di jalanan karena tidak ada lagi satupun rakyat miskin yang berhak menerimanya. Masa itu adalah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang penguasa agung yang keadilannya menyamai para Khulafaur Rasyidin. Namun, di balik kemegahan dan keadilan sang khalifah, tersimpan sebuah rahasia besar tentang asal-usulnya. Sebuah rahasia yang tidak berasal dari istana berlapis emas atau keluarga bangsawan bergelimang harta, melainkan dari sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang dihuni oleh seorang gadis miskin pemerah susu. Jauh sebelum sang khalifah legendaris itu dilahirkan, akar kejujurannya telah ditanam kuat dalam tanah kemiskinan yang paling mulia. Kemuliaan Umar bin Abdul Aziz bukanlah semata-mata hasil didikan istana, melainkan warisan genetik dari sebuah integritas yang tak tertandingi. Kisah ini membawa kita mundur ke masa kekhalifahan kakek buyutnya, Umar bin Khattab. Di masa itu, kemiskinan adalah ujian nyata bagi banyak orang. Namun bagi segelintir jiwa yang terpilih, kemiskinan justru menjadi panggung ujian di mana keimanan mereka bersinar paling terang, mengalahkan kilaunya perhiasan duniawi. Mari kita telusuri bagaimana sebuah keputusan kecil di tengah malam buta mengubah sejarah peradaban Islam selamanya. Pada satu malam yang dingin dan sunyi di kota Madinah, sang Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, sedang menjalankan kebiasaan rutinnya. Sebagai pemimpin yang memikul beban umat di pundaknya, beliau tidak pernah bisa tertidur lelap sebelum memastikan seluruh rakyatnya berada dalam keadaan aman dan perut yang terisi. Ditemani oleh pelayan setianya, Aslam, Umar menembus hembusan angin malam yang menusuk tulang, menyusuri gang-gang sempit di pinggiran kota. Beliau memeriksa setiap sudut, mendengarkan rintihan malam, dan memastikan tidak ada tangisan kelaparan yang luput dari pengawasannya. Kegelapan malam itu menjadi saksi bisu dari kepedulian seorang pemimpin besar terhadap rakyat-rakyatnya yang paling lemah. Di tengah kelelahan yang mulai menyergap, langkah sang khalifah terhenti di dekat sebuah gubuk kecil yang kondisinya sangat memprihatinkan. Gubuk rayot itu terbuat dari dinding tanah liat yang mulai retak dan atap pelepah kurma yang nyaris tidak mampu menahan hembusan angin malam. Saat Umar dan Aslam berniat menyandarkan tubuh sejenak di balik dinding gubuk tersebut untuk beristirahat, sayup-sayup terdengar perbincangan dari dalam. Meski malam telah larut, penghuni gubuk itu rupanya masih terjaga. Dari celah dinding yang berlubang, suara seorang ibu yang paruh baya dan anak gadisnya memecah kesunyian, membawa sang khalifah pada sebuah fragmen kehidupan rakyat jelata yang sedang diuji oleh himpitan ekonomi yang sangat keras. Di dalam gubuk yang sempit dan suram itu, kemiskinan benar-benar menunjukkan wajah aslinya. Sang ibu yang lelah dihimpit kesulitan hidup dari hari ke hari menyampaikan sebuah gagasan kepada putrinya yang bekerja sebagai pemerah susu. Susu murni yang mereka hasilkan hari itu sangat sedikit, dan hasil penjualannya esok hari dipastikan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Dalam keputusasaannya, sang ibu menyuruh putrinya untuk mencampurkan susu yang sedikit itu dengan air agar volumenya bertambah dan mereka bisa mendapatkan uang lebih banyak saat berjualan di pasar esok pagi. Sebuah siasat yang umum dilakukan oleh para pedagang curang demi bertahan hidup di tengah kerasnya kenyataan. Mendengar perintah tersebut, sang gadis pemerah susu menolak dengan sangat halus namun tegas. Ia mengingatkan ibunya bahwa Amirul Mukminin, Umar bin Khattab telah mengeluarkan dekrit dan aturan yang sangat ketat di pasar Madinah. Sang khalifah secara tegas melarang keras para pedagang susu untuk mencampur dagangan mereka dengan air demi meraup keuntungan yang menipu pembeli. Aturan itu dibuat untuk menjaga kejujuran dan memberantas segala bentuk kezaliman dalam perniagaan. Sang ibu yang terdesak oleh kebutuhan perut pun berdalih, mencoba meyakinkan putrinya bahwa di malam yang segelap ini, sang khalifah pasti sedang tertidur lelap di istananya dan tidak akan mungkin melihat perbuatan mereka. Namun, jawaban yang keluar dari lisan gadis miskin itu sungguh di luar dugaan. Sebuah jawaban yang kelak akan mengguncang sejarah dan mengubah nasib keturunannya selamanya. Dengan suara yang lembut, namun penuh keyakinan tauhid yang mengakar kuat, ia berkata kepada ibunya. Ia menyadari bahwa Umar bin Khattab memang tidak melihat mereka. Sang khalifah mungkin sedang tidak berada di sana. Namun, Tuhannya Umar, Allah yang Maha Melihat, tidak pernah tidur dan senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik hambanya sekecil apapun.
Bagi gadis ini, integritas bukanlah pakaian yang hanya dipakai saat ada penegak hukum yang melihat, melainkan napas kehidupan yang ia jaga di tempat paling gelap dan tersembunyi sekalipun. Kemiskinan tidak berhasil merampas kekayaan jiwanya. Di luar dinding gubuk berbahan tanah liat tersebut, sang khalifah yang sedari tadi mencuri dengar percakapan itu tak kuasa menahan air matanya. Hati Umar bin Khattab yang terkenal keras dan tegas sebagai batu karang, seketika luluh dan bergetar hebat mendengar untayan kata dari seorang gadis jelata yang tak dikenalnya. Beliau begitu takjub dan terharu menemukan sebongkah permata integritas yang bersinar terang di tengah tumpukan debu kemiskinan. Di saat banyak orang berebut harta dengan segala cara, gadis ini justru memilih lapar asalkan Tuhannya tidak murka. Umar memerintahkan Aslam untuk menandai pintu gubuk tersebut, menyimpan niat suci yang baru saja terbersit di dalam benaknya untuk hari esok. Keesokan paginya, saat matahari mulai menyinari kota Madinah dengan hangatnya, Umar bin Khattab segera memanggil pelayan setianya. Beliau mengutus Aslam untuk kembali ke tempat yang mereka singgahi semalam. Aslam ditugaskan untuk menyelidiki siapa sebenarnya penghuni gubuk miskin tersebut, apakah sang gadis sudah memiliki suami, dan bagaimana keseharian keluarga itu. Penyelidikan ini bukan bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan bahwa mutiara yang ditemukan sang khalifah di kegelapan malam itu benar-benar murni. Aslam pun berangkat secara sembunyi-sembunyi, mengumpulkan informasi dari para tetangga sekitar yang mengenal betul kehidupan keluarga miskin pemerah susu yang penuh dengan kesabaran dan ketabahan itu. Tidak butuh waktu lama bagi Aslam untuk kembali dan membawa laporan lengkap kepada sang Amirul Mukminin. Ia mengabarkan bahwa penghuni gubuk itu hanyalah seorang janda tua yang miskin renta beserta anak gadisnya. Gadis pemerah susu itu bernama Umarah binti Sufyan, seorang wanita muda yang belum bersuami, hidup dalam keterbatasan ekonomi yang ekstrim, namun dikenal oleh para tetangganya sebagai pribadi yang sangat baik, rajin beribadah, dan memiliki kehormatan yang tak tercelah. Mendengar laporan tersebut, niat di hati Umar semakin bulat. Beliau tidak melihat status sosial, nasab kebangsawanan, ataupun harta kekayaan sang gadis. Di mata Umar, ketakwaan dan kejujuran gadis itulah yang menjadikannya wanita paling berharga di seluruh wilayah kekhalifahan. Tanpa membuang waktu, Khalifah Umar mengumpulkan seluruh putra-putranya. Di hadapan mereka, Umar menceritakan peristiwa menakjubkan yang ia saksikan sendiri di tengah malam buta. Ia mendeskripsikan betapa agungnya jiwa gadis pemerah susu tersebut yang menolak berbuat curang demi secercah keuntungan duniawi. Umar kemudian menawarkan kepada putra-putranya siapa di antara mereka yang bersedia menikahi gadis miskin namun berhati emas itu. Umar meyakinkan mereka bahwa wanita dengan integritas setinggi itu sangat layak untuk menjadi ibu dari anak-anak keturunan mereka. Sebuah pelajaran berharga dari sang khalifah bahwa kriteria utama dalam mencari pasangan hidup bukanlah rupa fisik apalagi tumpukan harta, melainkan kualitas iman dan kebersihan nuraninya. Dari seluruh putranya, Asim bin Umar, seorang pemuda yang mewarisi kebijaksanaan ayahnya, dengan penuh keyakinan menerima tawaran tersebut. Ia tidak merasa gengsi atau malu menikahi seorang gadis jelata dari gubuk Rayot, karena ia tahu persis nilai sejati manusia di hadapan Tuhannya. Pernikahan pun dilangsungkan dengan sangat sederhana, jauh dari kemewahan pesta pora bangsawan, namun diselimuti oleh keberkahan yang berlapis-lapis. Gadis pemerah susu yang dahulunya hidup dalam serba kekurangan, kini diangkat derajatnya menjadi menantu dari orang nomor 1 di seluruh Jazirah Arab. Itulah balasan kontan atas kejujurannya di dunia, sebuah buah manis dari ketakwaan yang dijaganya di saat tidak ada seorang pun yang melihat. Waktu terus berlalu, dan rumah tangga Asim bersama sang mantan pemerah susu itu dipenuhi dengan kedamaian dan cinta yang dilandasi ketaatan. Dari rahim wanita yang sangat jujur ini, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik dan suci yang diberi nama Laila. Laila, yang kelak lebih dikenal dengan julukan Ummu Asim, tumbuh besar dalam asuhan dua manusia mulia. Ia menyerap setiap tetes kejujuran ibunya dan keberanian kakeknya, Umar bin Khattab. Laila mewariskan pesona kecantikan batin dan keluhuran budi pekerti yang sama persis dengan ibunda tercintanya. Ketika Laila dewasa, pesona ketakwaannya terdengar hingga ke kalangan bangsawan tertinggi. Ia pun dipersunting oleh Abdul Aziz bin Marwan, salah satu pangeran Bani Umayyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir. Dari pernikahan yang memadukan darah kepemimpinan Bani Umayyah dengan nasab kejujuran murni dari keluarga Umar bin Khattab inilah, takdir agung itu mewujud.
Laila melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia dengan keadilannya. Anak itu diberi nama Umar, mengambil berkah dari nama kakek buyutnya. Dialah Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah keadilan, yang di dalam nadinya mengalir kekuatan seorang pemimpin penakluk dunia dan ketulusan hati seorang gadis miskin pemerah susu. Kini kita mengetahui rahasianya. Pemimpin agung yang berhasil menghapus kemiskinan dan menciptakan keadilan absolut di era Bani Umayyah itu bukanlah kebetulan sejarah. Kebesaran Umar bin Abdul Aziz adalah panen raya dari benih ketakwaan yang ditanam oleh nenek buyutnya di sebuah gubuk reot puluhan tahun silam. Kisah ini menjadi prasasti abadi yang mengingatkan kita semua bahwa harta dan tahta bisa hancur ditelan masa. Namun kejujuran yang murni akan melahirkan generasi-generasi pengukir sejarah. Gadis miskin pemerah susu itu mungkin tak pernah memiliki kepingan dinar di masa hidupnya. Namun ia telah mewariskan kekayaan integritas yang sanggup memakmurkan separuh dunia.